Bab 2356. Tempat pencerahan Dewa Obat. Ini, aku juga tidak tahu. Mulut Penatuali pun bergetar. Memaksa transisi dimensi, ini hanya kekuatan yang dimiliki Pola Dewa, dia tidak berhak mengetahui. Hanya saja bisa ditebak, transisi secara paksa mungkin akan cukup menggemparkan. Langit di pulau kecil. Deskarman sama seperti sebelumnya. Setelah menolak permintaan formasi Chuan Song dari wilayah utara, mereka pun mulai bercanda ria dan berbincang. Namun di saat ini, langit yang awalnya sangat tenang, mendadak bergoyang. Seperti langit runtuh, muncul retakan dimensi hitam raksasa. Cahaya silau pun mulai memancar dari retakan dimensi, mulai menerangi area di sekitarnya. Cahaya yang super terang ini bagaikan matahari terbit di malam hari, seketika menarik perhatian Deskarman dan kultivator lainnya. Pengurus, cepat lihat, di langit ada benda apa? Cahaya yang menyilaukan, seolah-olah muncul dari dimensi Sunya. Selanjutnya, cahaya silau ini menembus dimensi Sunya semakin membesar. Bam! Di malam yang kegelapan ini setelah disinai cahaya terang, bagaikan bintang jatuh. Kultivator Deskarman dan lainnya pun tercengang dan terus melihat terus berjatuhan. Ini sebenarnya benda apa? Kecepatan sangat cepat, jangan memaksa, cepat kabur. Cahaya ini bagaikan sambaran petir, pupil mata semua orang pun membuka semakin besar. Ekspresi Deskarman dan kultivator lainnya pun berubah, mereka juga tidak sempat bereaksi dan mulai berlarian ke arah jauh. Bam! Di saat mereka menghindar, cahaya ini pun menghantam ke formasi Chuan Song. Asap muncul di mana-mana, cahaya Reiki pun menembak ke arah permukaan tanah, pulau kecil ini pun bergoyang. Hosh! Angin kuat mulai menghembus ke sekitar, membuat beberapa orang jungkir balik dan terpelanting ke lantai. Cahaya terang ini membuat Deskarman dan kultivator lainnya tidak bisa membuka mata. Merasakan rasa takut yang cukup lama, cahaya silau ini baru pelan-pelan lenyap. Erikin dan lainnya pun muncul di formasi Chuan Song. Ini adalah formasi Chuan Song Pulau Selatan. Aku 500 tahun yang lalu pernah datang, sepertinya sudah berhasil. Akhirnya sampai juga, mengira akan melewatkan kesempatan berharga 500 tahun ini. Haha, teman seiman Qin sangat luar biasa, terima kasih. Melihat transisi berhasil, para apoteker pun berbahagia dan mengucapkan terima kasih pada Erik Qin. Kalian kenapa bisa transisi kemari? Deskarman pun bangkit, tatapan tidak percaya dengan segala yang terjadi di depan mata. Dirinya jelas-jelas sudah menolak seluruh transisi, tapi kenapa masih ada orang yang datang? Momentum ini sangat arogan. Di dunia ini ada cara transisi seperti ini. Melalui formasi Chuan Song kuno datang ke perjamuan apoteker Pulau Selatan, memang ada yang salah. Ujar seorang apoteker senior dengan nada dingin. Betul, formasi ini baik-baik saja. Malah melarang kami datang ke sini, kamu harus memberikan penjelasan pada kami. Apoteker juga orang yang jenius. Beberapa kemungkinan yang dikatakan Erik Qin, sekarang Pulau Selatan baik-baik saja, melainkan cara bicara dan ekspresi mereka ini, membuat mereka menebak, kegagalan transisi pasti karena sekelompok orang ini menolak. Deskarman merasa sudah salah bicara, pun tersenyum canggung berkata, para apoteker sudah salah paham, sebelumnya formasi di sini ada sedikit kendala, perlu diperbaiki, ini baru selesai belum sempat memberitahu kalian. Kalian semua sudah datang, aku akan mengatur perahu roh mengantar kalian menuju Pulau Selatan. Pulau kecil ini juga jauh dari daratan, hanyalah pulau kecil di sekitar Pulau Selatan. Formasi Chuan Song dibangun di sini juga agar Pulau Selatan akan lebih tenang, menghindari cahaya-cahaya saat formasi diaktifkan. Para apoteker transisi kemari pasti akan membuat suasana di pulau menjadi kacau. Mencari penanggung jawab perahu roh, membawa Erik Qin mereka pergi.
Muka Deskarman pun menjadi serius. Cepat beritahu pada Tuan Muda Kedua Su bahwa ada apoteker dari wilayah utara datang kemari, sekitar beberapa jam akan tiba di Pulau Selatan, menanyakan padanya sekarang harus bagaimana. Maksud dari Tuan Muda Kedua Su, Pulau Selatan jangan lagi menerima apoteker, jadi mereka menolak seluruh apoteker yang datang ke sini. Alhasil mendadak datang belasan orang. Tapi dirinya juga sudah mengikuti perintah menutup formasi Chuan Song. Hal ini tidak boleh menyalahkan dia, hanya bisa melihat Tuan Muda Kedua Su bagaimana menangani. Semua orang duduk di perahu roh yang lebar, melihat air laut yang bergelora, suasana hati pun sangat bahagia. Perjamuan apoteker yang diadakan 50 tahun yang lalu, semua apoteker di dunia tidak ingin melewatkan. Kali ini mereka mengira akan terlewatkan, untuk saja ada Eric Kin, segalanya berjalan dengan baik. Banyak apoteker yang jalan mendekati Eric Kin dan berterima kasih padanya. Eric Kin hanya tersenyum membalasnya. Ucapan terima kasih dari apoteker, sudah merusak rencana dia yang akan segera kembali ke kamar untuk memecahkan pola dewa. Untung saja, berbincang sejenak dengan apoteker ini, dirinya pun meminjam kesempatan ini bertanya banyak hal tentang perjamuan apoteker. Para apoteker ini juga ingin menjalin pertemanan, pertanyaan Eric Kin juga bukan rahasia besar, semua orang pun bersedia menjawabnya. Master Kin, mengenai Pulau Selatan, aku memiliki sedikit pemahaman, yang lain aku tidak berani mengatakan. Dari belasan orang ini seharusnya aku adalah orang yang paling sering datang kemari, ujar seorang master obat berambut putih. Master Obat Su, Anda terlalu rendah hati, Anda sudah datang 5 kali ke Pulau Selatan, siapa di antara kami yang berani menandingi, ujar seseorang sambil tersenyum. Sebenarnya kami juga ingin mengetahui, kenapa perjamuan apoteker akan dilaksanakan di Pulau Selatan yang jauh dari daratan dan terpelosok. Di sini sepertinya bukan tempat yang cocok untuk melaksanakan perjamuan. Sebagian besar master obat dan Eric Kin sama, pertama kali datang ke sini, sangat tertarik dengan topik pembicaraan ini. Ini kalian semuanya tidak mengetahui, ujar master obat Su sambil mengelus jenggotnya. Pulau Selatan bukan pulau terpelosok, merupakan tempat pencerahan seorang dewa obat level 9 di zaman kuno. Dewa obat level 9. Semua orang mendengar pun tercengang. Apoteker adalah panggilan pada umumnya, tetapi juga ada membagi tingkatan yaitu master pemurnian obat biasa, master obat dan yang paling tinggi dewa obat. Tapi seiring waktu berjalan, jumlah dewa obat di daratan semakin langka, setiap dewa obat semuanya berada di pihak kuat dan dilindungi seolah-olah sebagai harta karun berharga. Nama lembah dewa obat ini, juga karena pernah muncul dewa obat level 5. Bisa menggunakan nama orang ini memberi nama sebuah lembah, sudah bisa menunjukkan kelangkaan dari dewa obat. Di Pulau Selatan pernah muncul seorang dewa obat level 9, ini lebih luar biasa. Melihat semua tatapan mata tertuju padanya, Master Obat Su sangat menikmatinya dan mulai bercerita. Tidak hanya seperti ini, apakah kalian mengetahui kenapa di Pulau Selatan menyelenggarakan ujian Master Obat level 7 ke atas? Dan memiliki begitu banyak pilihan hadiah. Ini juga karena Master Obat level 9 tersebut. Setelah Master Obat level 9 ini mengalami pencerahan di Pulau Selatan, puncak tempat dia bersila, semuanya pun mengalami perubahan karena jalan pencerahannya. Jadi di puncak itu barulah ada kesucian Dewa Obat, apoteker bisa naik ke sana menerima berbagai macam ujian, asalkan lulus ujian, baru bisa terus maju. Bersambung.